tidak tergesa-gesa menuju sholat, dan hendaklah perlahan-lahan serta tenang. Beliau bersabda, apa-apa yang kamu dapati, sholatlah, dan apa-apa yang luput dari kamu, maka sempurnakanlah. Abu Qatadah mengatakannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, apabila kalian mendengar suara qomat, maka berjalanlah menuju sholat, dan hendaklah kalian perlahan-lahan serta tenang. Janganlah kalian tergesa-gesa. Apa yang kalian dapatkan, maka sholatlah, dan apa-apa yang luput dari kalian, maka sempurnakanlah. Hadis riwayat Bukhari nomor 636. Kalimat apabila kalian mendengar qomat, orang yang terburu-buru ketika qomat dikumandangkan, maka ia berharap mendapatkan keutamaan takbir pertama atau yang sepertinya. Namun ia tetap dilarang untuk terburu-buru. Maka orang yang tidak dalam keadaan demikian, yakni mereka yang datang sebelum qomat, tidak perlu tergesa-gesa, sebab sudah tentu ia akan mendapatkan sholat seluruhnya, sehingga lebih pantas lagi baginya untuk tidak terburu-buru. Hikmah larangan tergesa-gesa dapat kita peroleh dari lafaz tambahan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim melalui jalur Al-A'la dari bapaknya, dari Abu Hurairah. Lalu dia menyebutkan seperti hadis di bab ini, dan menyebutkan di bagian akhirnya, karena sesungguhnya salah seorang di antara kamu apabila sengaja mendatangi sholat, maka sesungguhnya ia berada dalam sholat, yakni sama hukumnya dengan orang yang sholat. Oleh karena itu, selayaknya bagi kita untuk melakukan dan menjauhi apa yang harus dilakukan dan dijauhi oleh orang yang sholat. Kalimat serta tenang. Al-Qadiyat dan Al-Qurtubi berkata, makna wakor sama dengan sakinah, dan disebutkannya di sini hanyalah sebagai penegas. Sementara An-Nawawi berkata, secara lahiriah ada perbedaan di antara keduanya. Karena sakinah adalah bersikap pelan dalam gerakan serta menjauhi hal-hal yang tidak berguna, sedangkan wakor berlaku dalam penampilan seperti menjaga pandangan mata, merendahkan suara, dan tidak menoleh. Kalimat janganlah kalian tergesa-gesa di sini terdapat tambahan penegasan. Imam An-Nawawi berkata, dalam riwayat ini ditegaskan, apabila seseorang tidak mendapatkan sholat sedikit pun, sesungguhnya ia telah memperoleh apa yang menjadi tujuannya, karena ia berada dalam sholat. Sikap tidak tergesa-gesa juga menghasilkan langkah yang banyak, dan ini merupakan makna tersendiri yang hendak dicapai. Sejumlah hadis menyebutkan masalah tersebut, misalnya hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sesungguhnya bagi setiap langkah 1 derajat. Dalam riwayat Abu Daud melalui jalur Sa'id bin Al-Musayyab dari seorang laki-laki di kalangan Ansor dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila salah seorang di antara kalian wudu seraya memperbaiki wudunya, kemudian keluar menuju masjid, maka ia tidak mengangkat kakinya yang kanan, melainkan Allah menulis untuknya kebaikan. Dan tidaklah ia meletakkan kakinya yang kiri, melainkan Allah menghilangkan darinya keburukan. Apabila ia mendapati masjid, lalu sholat berjamaah, maka diampuni untuknya. Apabila ia datang, sementara mereka telah menyelesaikan sebagian dari sholat, lalu ia melakukan sholat yang tersisa dan melengkapi yang tertinggal, maka begitu pula ganjarannya. Apabila ia datang, sementara mereka telah menyelesaikan sholat, lalu ia sholat, maka begitu pula ganjarannya. Kalimat apa yang kalian dapatkan, maka sholatlah. Ibnu Hajar berkata, mungkin juga dikatakan bahwa apabila kalian telah melakukan apa yang diperintahkan, yakni tidak tergesa-gesa dan bersikap tenang, maka hendaklah kalian mengerjakan sisa gerakan sholat yang kalian dapati. Hadis ini merupakan dalil bahwa keutamaan sholat jamaah diperoleh apabila seseorang sempat mendapatkan sebagian sholat, berdasarkan sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang kalian dapatkan maka sholatlah.
di mana beliau tidak membedakan antara yang banyak dengan yang sedikit, dan inilah pendapat jumhur ulama. Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa seseorang tidak dianggap mendapatkan jamaah apabila amalan sholat yang sempat ia kerjakan bersama imam kurang dari 1 rakaat. Berdasarkan sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pada hadis terdahulu, barang siapa mendapatkan 1 rakaat sholat, maka ia telah mendapatkannya. Hadis ini dijadikan dalil disukainya bagi orang yang terlambat untuk langsung sholat mengikuti imam dalam posisi apa saja yang ia dapati. Dalam hal ini telah dinukil hadis yang lebih tegas, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah melalui jalur Ibnu Abi Syaibah dari Abdul Aziz bin Rafi dari seorang laki-laki di kalangan Ansor dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa mendapatiku dalam keadaan ruku atau berdiri atau sujud, maka hendaklah ia ikut serta bersamaku pada posisi di mana aku berada. Kalimat apa yang luput dari kalian, maka sempurnakanlah. Ibnu Hajar berkata, riwayat Ibnu Sirin yang terdapat dalam Sahih Muslim disebutkan dengan lafaz, lakukan bagian sholat yang kau dapatkan dan gantilah apa yang telah terlewatkan darimu.